Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kelinci, kita jumpa lagi pada tutorial ternak kelinci ya. Nah, untuk kali ini saya pengen share ke teman-teman itu masalah jenis makanan kelinci gitu kan. To the point aja teman-teman ya. Secara garis besar untuk makanan kelinci itu bisa dikategoriin dua gitu kan. Pertama itu makanan kelinci yang bersifat alami, dan yang kedua adalah olahan gitu kan. Oke, nah untuk yang alami itu apa aja gitu kan. Untuk yang alami itu bisa berupa rumput atau hijauan segar gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah video atau gambar yang ada rumput-rumput hijau yang ada di sekitar kami di komunitas kelinci gitu kan. Nah, ini rumput-rumput yang tidak beracun untuk kelinci gitu kan. Nah, saya kurang tahu namanya apa secara ilmiahnya, cuman ya kayak gitulah ya gambarnya, teman-teman bisa lihat. Mungkin nanti bisa disamain di tempat sana, di tempat teman-teman di sana gitu kan. Nah, untuk kategorinya atau ciri-cirinya sih sebenarnya semua hijauan itu bisa dimakan kelinci, cuman kecuali yang berduri, entah itu durinya kasar ataupun durinya kecil-kecil seperti duri-duri pada tanaman putri malu. Nah, ini kita hindarin. Terus kedua adalah makanan yang bergetah. Nah, kalau biasanya kena kulit, biasanya gatal, nah itu kita hindarin gitu. Cuman sob, ada bahan atau hijauan yang kalau dikasih ke kelinci itu mati tapi tidak masuk ke ciri-ciri tadi. Nah, kalau pengalaman saya itu daun singkong bisa menyebabkan kematian ke kelinci itu kan. Nah, apakah ini kebetulan atau enggak, saya beberapa kali itu ya kayak gitu, ketika saya kasih daun singkong ternyata wassalam gitu kan. Nah, coba teman-teman kalau misal pengen uji coba ya silakan, tapi jangan kelinci yang mahal gitu kan, sayang. Nah, untuk yang kering jenis makanan kelinci yang kering itu biasanya kalau kita sih kurang laku ya, karena kita cuma 2 musim, jadi ketersediaan makanan hijauan itu relatif lebih banyak daripada di negara-negara yang 4 musim. Kalau di negara-negara 4 musim itu untuk makanan kelinci yang berupa kering itu biasanya laku, soalnya di sana ada musim dingin. Nah, dikeringin itu buat antisipasi musim dingin itu, tapi di kita kan gak ada musim dingin tuh. Jadi untuk makanan kering sih mungkin jarang ya, kalau terutama untuk kelinci ya itu jarang gitu kan. Oke, itu yang jenis-jenis jenis makanan kelinci yang bersifat alami. Saya ulangin ya, ada berupa hijauan segar atau yang dikeringkan. Nah, yang kedua yaitu olahan gitu kan. Nah, olahan ini bisa dikategoriin 2 lagi nih sobat kelinci. Pertama pelet gitu kan, atau yang racikan berupa kering gitu kan. Nah, teman-teman sudah gak asing lah ya, ada beberapa merek yang biasa saya pakai seperti SKR jenis 212, kemudian Guyofit itu juga ada. Nah, nanti ada sesi atau video tersendiri lah ya untuk pembahasan makanan kelinci yang olahan atau berupa pelet ini gitu kan. Nah, yang terakhir adalah makanan kelinci olahan yang fermentasi gitu kan. Nah, ini juga sudah saya bahas di video saya di channel ternak kelinci ini gitu kan. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya kali ya, yang bagus gimana gitu kan, apakah yang itu alami atau yang olahan gitu kan. Kalau menurut saya pribadi adalah mix, maksudnya diseling gitu sob. Jadi untuk siang, kalau cara saya sendiri itu siang itu atau mulai pagi lah ya, pagi itu dikasih pelet aja gitu kan. Nah, ketika menjelang sore itu ada 2 jenis, bisa kita sediain 2.
pelet atau olahan sama yang makanan segar alami tadi gitu kan. Nah, kenapa gitu kan? Karena kalau menurut saya sih, kalau untuk olahan ini bagus ketika dia, karena ini gini sob, karena gizi yang ada di olahan ini, makanan pelet ini relatif lebih komplit gitu kan. Kalsium ada, terus seratnya ada, ya tetek bengek yang dibutuhkan kelinci itu ada semua di situ gitu kan. Nah, untuk yang alami itu saya lebih menilainya itu ke kekuatan pencernaan kelinci gitu kan. Kalau kelinci udah terbiasa dengan makanan-makanan alami mereka yang seharusnya ada di dunia liar atau di dunia luar, ya otomatis pencernaan akan kuat, sehingga tingkat penyakit mencret ini sangat bisa diantisipasi. Jadi dikit-dikit mencret berarti kan pencernaannya nggak kuat gitu. Nah, beda halnya ketika kita latih kelinci dari kecil itu, kita mix makanan yang olahan iya, yang alami juga iya gitu kan. Ya memang rada masih ngarit-ngarit sedikit gitu kan, cuman kita ngasih porsinya kan nggak banyak gitu kan. Jadi sekiranya pas kita sore kasih, sekiranya nanti pas pagi itu udah habis gitu aja, jadi nggak masalah gitu kan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu kita semua di dunia perkelincian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Jadi nanti kalau ada video baru, ketika teman-teman buka YouTube di akunnya masing-masing, nongol tuh video ternak kelinci yang baru ada tuh angkanya berapa gitu kan. Oke sob, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next.